welcome back to Rafa Bara Story. Oke, lanjut vlog liburan ke Bali kita kemarin. Jadi kita sekarang lagi perjalanan menuju ke area yang baru karena kita mau pindah hotel. Kalau 2 hari sebelumnya kita nginep di Kemilau Ubud. Nah ini kita mau nginep di hotel chain yang sama-sama Kemilau tapi daerahnya beda. Ada yang udah bisa tebak dong ya, ini di daerah mana? Ya betul, ini di daerah Canggu. Kita mau nginep di Kemilau Canggu. Dan lokasi dari Kemilau Canggu ini tuh super duper sangat-sangat apa ya, aduh lebay banget deh ini, sangat-sangat di tengah-tengah daerah Canggu ya teman-teman. Karena dari Kemilau Canggu itu kita bisa jalan kaki menuju ke Pantai Brawa, hanya sekitar berjarak 900 meter sampai dengan 1 kilo lah paling jauh. Jadi dengan jalan kaki sore hari dari Kemilau Canggu menuju Pantai Brawa tuh enak banget. Ya sayangnya sih karena trotoar di Canggu itu kurang lebar ya, karena jalannya juga nggak terlalu lebar, karena kecil juga. Jadi ya agak-agak harus belok kanan belok kiri gitu loh kalau jalan. Tapi overall semuanya enak. Nah ini udah mendekati ke area lokasi dari Kemilau Canggu. Jadi kalau kita keluar dari hotel kita itu banyak banget resto ataupun tempat makan, bahkan minimarket. Dan ini belokannya tuh cukup kecil, cuman mobil kayak kita nih sewa mobil Innova itu masih cukup kok teman-teman. Dan gak usah khawatir, gak usah takut kalau misalnya teman-teman road trip dan juga mau nginep di daerah Canggu, di Kemilau Canggu. Ini tempat parkirnya cukup luas dan bisa muat sekitar 5 mobil lah. Jadi teman-teman ya kalau misalnya mau coba ya nginep di Canggu, yang cari daerahnya betul-betul di senternya Canggu, bisa cobain di Kemilau Canggu. Nah kalau teman-teman sudah melihat tulisan Kemilau Drop Off Parking, teman-teman jangan berhenti di sini. Maju aja terus lurus sampai mentok karena posisi Kemilau Canggu itu ada di ujung jalan ini. Jadi kalau teman-teman udah melihat pohon bougainville yang cantik itu dan ada rame, ada motor di ujung, nah itu persis banget di depan lobi hotel Kemilau Canggu. Jadi terus aja sampai sini dan berhenti di sini nggak apa-apa. Nanti ada staff yang ngarahin untuk teman-teman bisa proses check-in terlebih dahulu dan juga turunin koper ataupun barang-barangnya teman-teman. Hotel Kemilau Canggu ini memang dari sisi ukuran tidak sebesar yang di Ubud. Kalau di Ubud kan kelihatan banget ya besar dan udah gitu di pinggir jalan raya Ubudnya. Nah kalau Kemilau Canggu ini memang kayak hidden gem yang teman-teman tuh harus cari jalan dan nemu jalan kecil masuk ke dalam. Hotelnya nggak besar tapi begitu masuk ke area hotelnya ini, waduh rasanya tuh super duper asri gitu loh teman-teman. Lobinya memang juga nggak besar ya, tapi ya proper lah untuk kita nunggu sambil proses check-in. Ada beberapa sofa, tempat duduk yang bisa kita pakai saat proses check-in dilakukan. Sama dengan Kemilau Ubud, kita juga melakukan proses pemesanan atau bookingnya langsung melalui websitenya mereka. Jadi kita direct booking lewat website Kemilau dan alhamdulillah dapat rates yang super duper affordable. Dan kita di sini bookingnya bukan yang tipe hotel. Jadi kita bookingnya yang tipe villa 3 bedroom karena kita sekeluarga besar bertujuh. Jadi kita pilih villa yang memang enak untuk keluarga. Nah ini area lobbynya teman-teman bisa lihat ya, ada sofa dan kita juga dikasih welcome drink selama proses check-in di Kemilau Canggu ini. Walaupun Kemilau Canggu ini kecil, tapi desain dan juga suasananya tuh enak banget gitu. Ini adalah area swimming pool yang di bagian hotel roomnya. Jadi kalau teman-teman lihat tadi di sebelah kanan, depan sama atas itu adalah kamar-kamarnya. Jadi view-nya tuh langsung ke kolam renang. Dan rasanya tuh enak gitu kalau nge-chill di sini tuh sambil duduk nih kayak bara, nikmatin suasana Bali ya, udaranya Bali di Canggu dengan kolam renang yang ada di sini.
Kemilau Canggu juga punya resto yang dibuka untuk umum. Jadi kalau teman-teman lagi main ke Canggu, pengen makan, nyobain ke sini bisa banget. Dan ini tuh area restonya enak banget teman-teman, adem. Terus di sana tuh di ujung sebelah sana itu tuh ada sawah. Jadi ada view sedikit sawah di situ. Dan kalau kita booking hotelnya itu pakai breakfast, ini area breakfastnya juga teman-teman. Karena kita stay di villa dan lokasi dari villa Kemilau Canggu ini terpisah dari area hotel room yang tadi kita tunjukin. Kalau teman-teman perhatiin pada saat kita masuk mobil ke jalanan menuju Kemilau Canggu ini ada di sebelah kanan sebelum lobby dari hotelnya. Dan villa 3 bedroom ini itu cuma satu yang ada di Kemilau Canggu. Jadi kalau teman-teman booking di villa otomatis ya the whole facilities in this villa itu buat teman-teman semua. Dari luar memang nggak kelihatan villa ini tuh besar ya teman-teman. Tapi begitu kita masuk, nanti teman-teman lihat sendiri deh ya. Setelah kita masuk kita room tour villanya. Dan itu tuh super luas teman-teman. Jadi kalau untuk keluarga besar ya butuh 3 kamar kayak kita, ini cukup banget sih teman-teman. Dan enaknya lagi, kalau kita menginap di tipe villa di Kemilau Canggu ini, teman-teman itu akan dapat private parking seperti ini. Jadi di samping pintu depan villa kita, itu tuh udah langsung parkiran pribadi kita. Jadi gampang banget kalau mau loading dan unload barang gitu ya dari mobil menuju ke dalam villa. Nah kalau untuk yang nginepnya di hotel, di kamar yang biasa, teman-teman itu kalau bawa mobil parkirnya di tempat yang tadi tuh yang ada tulisan Kemilau Drop Off and Parking. Jadi itu memang area khusus untuk para tamu Kemilau Canggu yang akan menginap di hotel roomnya mereka. Begitu masuk ke villa ini, feel yang dirasain tuh, wah ini villa super duper luas. Karena living room sampai dengan dining room itu memanjang, teman-teman pasti bisa lihat deh ya, Rafa aja sampai joget-joget. Sebelah kanannya ini langsung ada private pool. Wah, ini nih benefit atau perks yang didapat kalau kita nginep di villa. Pasti ada private poolnya dan ini jadinya kalau kita nih untuk yang keluarga besar seperti ini bisa nyaman. Dining roomnya juga besar banget teman-teman, ada bar stoolnya, terus kemudian ada kitchennya juga. Jadi kalau teman-teman selama menginap di sini mau sambil masak, bawa bahan makanan atau bahkan kita belanja itu bisa banget. Karena kita lakuin itu tuh pas lagi nginep di Kemilau Canggu. Jadi kita ke supermarket, kita beli beberapa bahan makanan dan kita masak di sini. Jadi yang penting teman-teman ya bawa bahannya ya karena alat-alatnya semua disediain. Dan ini adalah kamar yang pertama. Jadi tadi kan ada 3 kamar ya. Kamar yang pertama aja udah luas banget. Di dalamnya udah ada closet and juga bathroom. Jadi ini masuk ada wastafel, closet, terus kemudian ini adalah kamar mandinya dan ini ada bathtubnya teman-teman. Ya bathtubnya super duper gede dan ada shower room yang terpisah dengan desain dari kamar mandinya ini semi outdoor. Udah deh, pokoknya ini vibesnya Bali banget deh. Ya ini kita lanjut. Jadi kalau dilihat nih teman-teman kamarnya tuh luas banget. Jadi kalau teman-teman misalnya nih sekeluarga lebih dari 7 orang atau bahkan sampai 10 orang mau nambah extra bed tuh bisa banget ya. Mau nambah extra bed yang ada di living room atau di dalam kamarnya juga itu masih luas banget teman-teman. Nah ini adalah area TV-nya ya. Jadi nonton TV-nya di sebelah sini di depan kamar yang kedua. Ini kamar kedua, lokasi kamarnya Mimi dan Grandpa. Bentuknya sama, desainnya juga sama dengan yang kamar pertama. Dengan king bed, ada TV-nya juga. Terus closet di dalam bathroomnya juga sama besarnya dan kamar mandinya juga sama-sama pakai bathtub dan ada shower room terpisah sama semi outdoor juga. Jadi ini 2 kamarnya mirroring sih desainnya teman-teman. Jadi kamar pertama sama kamar kedua itu sama persis kok. Ya sama-sama ada TV. Jadi total TV yang ada di dalam villa ini tuh ada 3 TV teman-teman. Jadi kalau mau nontonnya beda-beda bisa banget ya di kamar 1, kamar 2 atau di living room.
Nah, berikutnya yang terakhir ini adalah kamar ketiga. Walaupun ukuran kamar ketiga ini tidak sebesar kamar 1 dan kamar 2, tapi ini masih sangat nyaman, teman-teman. Nah, walaupun ini di dalamnya spesial ya, jadi ukuran kasurnya itu memang cuman yang single bed aja. Tapi single bed ini masih sangat proper dan nyaman untuk tidur satu orang. Dan di dalam kamar ini masih ada juga kamar mandinya. Dan sama, walaupun kamar mandinya tidak sebesar kamar 1 dan kamar 2, nggak ada bathtubnya, hanya ada shower aja. Tapi ini udah sangat-sangat proper dan juga nyaman deh untuk keluarga teman-teman kalau nginep di sini rame-rame barengan tuh dapat fasilitasnya dan juga nggak ngantri kamar mandi ya. Kita stay di Kemilau Canggu ini hanya 1 malam, tapi rasanya 1 malam itu kita udah puas banget dan overall kita happy sih nginep di villa ini. Jadi recommended banget kalau teman-teman mau liburan bareng keluarga besar, boleh deh pilih Kemilau Canggu jadi pilihan untuk tempat kalian menginap di sini bersama keluarga. Sore harinya kita mau sunsetan di salah satu pantai yang dekat banget dengan villa kita, yang otomatis ya Pantai Daerah Canggu ya. Dan yang terdekat adalah Pantai Berawa. Jadi kita cukup jalan kaki dari Kemilau Canggu menuju ke Pantai Berawa itu kurang lebih sekitar 900 sampai 1 km lah. Jadi kita pun juga jalan santai sore hari, nggak terlalu capek sambil nikmatin suasana daerah Canggu yang kalau sore ke malam itu luar biasa ya, rame dan juga hype-nya gitu. Karena ya tahu sendiri ya, ketika kita jalan menuju ke Pantai Berawa ngelewatin beberapa beach club. Ya begitu sampai di Pantai Berawa, ya anak-anak happy banget sih ini. Rafa Bara tuh begitu ngeliat laut, ngeliat pantai tuh udah deh langsung pengen lepas sendal, main pasir, main air gitu kan. Mumpung ya, karena kemarin kita di Ubud jadi nggak sempat main di pantai. Begitu nyampe di pantai mereka langsung lepas sendal pengen main air ombak yang ada di Pantai Berawa ini. Overall Pantai Berawa ini cukup bersih ya teman-teman, ombaknya nggak terlalu kencang juga, tapi ini lebih kencang dibandingkan Pantai Kute. Jadi kalau bawa anak yang lebih kecil ya masih toddler, harus ekstra pengawasan supaya hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi ketika lagi bermain di pantai. Finally, hari terakhir liburan Rafa Bara di Bali, dan setelah check out dari Kemilau Canggu, kita langsung menuju ke GWK untuk our final destination sebelum kita balik ke Jakarta. Ini atas dasar requestnya Bara nih, karena katanya pengen lihat patung Garuda dan juga patung Wisnu yang ada di Bali. Masuk, ada, masuk ke sini. Saya pengen lihat mapnya. Ya. Iya, tapi itu kan ada ininya. Ada apanya? Ada guide-nya. Begini GWK. Mas Rafa. Mas Rafa. Begini GWK. Dek. Saya tadi lihat map. Iya, lihat ke depan. Ya nanti lihat, nanti ke depanin kalau udah jalan. Sekarang di GWK tuh ada bagi servis yang bisa kita pakai untuk teman-teman yang rasanya males jalan atau kesulitan kalau jalan dari pintu masuk menuju ke Museum GWK. Jadi bisa gunakan fasilitas ini dari arah pintu masuk setelah loket sampai persis di depan nanti area museum yang GWK yang di atas. Tapi kalau teman-teman pengen olahraga,
bisa juga sih sambil jalan, karena banyak juga kok pejalan kaki para foreigner yang mereka datang ke sini untuk melihat area GWK itu ya nggak perlu naik shuttle juga bisa. Tapi kalau misalnya teman-teman ngerasa capek dan butuh tenaga lebih gitu ya, atau misalnya mager kayak kita, ya naik shuttle ini, dan ini nanti bisa tiketnya dibeli pada saat pembelian tiket masuk GWK. Dewa Wisnu dulu ada. Kenapa dek? Dewa Wisnu dulu ada. Ya itu cerita dari kerajaan ini, agama Hindu. Loncat. Loncat. Kurang tinggi. Kalau teman-teman naik bagi, untuk tiketnya jangan dibuang ya, karena itu berlaku untuk pulang pergi. Dan kalau teman-teman mau menuju ke bawah lagi dari area museum ini, tadi bisa naiknya di area shelter yang tadi ya. Video kali ini sekaligus menutup vlog perjalanan kita waktu ke Bali di bulan September kemarin. Thank you for watching ya teman-teman yang udah selalu support channelnya Rafa Bara Story dan selalu komen ataupun likes di beberapa videonya Rafa Bara. It means a lot buat kita dan mudah-mudahan kita juga semakin semangat ya untuk bisa terus sharing perjalanan ketika kita liburan bersama keluarga. See you in next video. Bye bye. Thank you for watching.